Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Mughazali wal awliyati sa'abil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Kitab Tibyan fi Tafsir Ayatil Ahkam Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Summa ila abaina wa ummahatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizatina wa ustazatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon halaman 76, al-hukmu ats-tsalisu. Al-hukmu utawi hukum ats-tsalisu kang nomor 3 iku halil mu'taddati an takhruja min baitiha. Hal ana toh iku lil mu'taddati wenang mungguhe wong kang iddah, wenang an takhruja utawi yen to metu sapa mu'taddah min baitiha saking omai mu'taddah. Halil mu'taddati ana to iku wenang mung kanggo wong kang iddah an takhruja utawi yen to metu sapa mu'taddah min baitiha saking omai mu'taddah. Hukum ketiga membahas masalah orang yang iddah baik ditolak yang bisa rujuk atau ditolak yang tidak bisa rujuk, atau iddah talak mati, apakah boleh keluar dari rumahnya. Dalam nuduhaken apa qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. At-Talaq ayat 1.
Cek tulisannya seperti ada salah cetak, mubayyinah, yang maknanya jangan usir orang-orang yang sudah tercerai dari rumahnya, jangan keluarkan, dan orang yang sudah tercerai juga nggak boleh keluar kecuali jika mereka melakukan sebuah perbuatan yang keji secara jelas. Menjelaskan apa? Menunjukkan apa? Ala annal mutallaqati, ing atase sak temene wong kang den talak iku la takhruju, ora oleh metu sapa mutallaqah mimmaskanin nikahi, saking omah tempat nikah, madamat selagi ono sapa mutallaqah iku fil iddati, ing dalem iddah. Fala yajuzu, mongko ora wenang laha maring mu'taddah mutallaqah apa al khuruju metu aidon padha karo la takhruju mimman skanin nikah illa li daruratin, kejaba krana darurat zahiratin kang jelas. Fa in kharajat, mongko lamun metu sapa mutallaqah azimat mongko dosa, wala tangqati dosa sapa mutallaqah, wala tangqati ulan ora terputus apa al iddatu iddah. Warraj'iyatu utawi wong kang tertalak secara yang bisa dirujuk, wal mubtatatu warraj'iyatu wal mubtatatu lan wong kang den talak bain fi hadza, ing dalam iki kasus iku sawaun podo. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya orang yang tertalak itu tidak boleh keluar dari tempat mereka bernaung sehari-hari dalam pernikahan selama masa iddah. Maka dia tidak boleh keluar kecuali karena darurat. Jika mereka keluar, orang yang kena talak ini keluar, maka dia berdosa dan iddahnya tidak terputus. Kasus ini baik tolak raj'i maupun tolak bain kasusnya sama. Ini secara gamblang bahwasanya tidak boleh kecuali darurat. Baru nanti dibahas darurat itu batasnya mana. Waqtalafa, lan berbeda pendapat sapa al fuqaha ahli fikih fi khurujil mu'taddati, dalam metune wong kang iddah dalam masa iddah min baitiha, saking omahe mu'taddah li qada'i hawaijiha, krana melaksanakan menunaikan kebutuhane mu'taddah ala mazahib yang ngatasi piro-piro mazhab. Ulama berbeda pendapat, orang yang masih dalam masa iddah itu boleh keluar itu sampai batasnya mana. Qala dawuh sapa Malik wa Ahmad, Imam Malik lan Imam Ahmad bin Hambal, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, al mu'taddatu utawi wong kang iddah iku takhruju oleh metu sapa al mu'taddah finnahari, ing dalem waktu awan, fi hawaijiha, ing dalem urusan kebutuhane mu'taddah. Wa innama tulzimu, lan angin pestine netepi sapa mu'taddah manzilaha, ing omahe mu'taddah bilaili, ing dalem wengi. Mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad, orang yang sedang beriddah jika ada kebutuhan boleh keluar siang. Mungkin, nah ini kan dulu pernah kita bahas masalah ada orang kerja di pabrik,
atau guru, ini sudah pernah ditanyakan, atau guru, kalau dia selama masa iddah, selama ini kan mohon maaf pengetahuan kita ya orang yang iddah itu nggak boleh keluar sama sekali toh selama ini. Nah ini orang yang punya kebutuhan, punya tugas di luar itu boleh keluar siang menurut mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad. Kalau malam harus di dalam rumah. Ini statusnya orang beriddah apapun, baik tolak raj'i, baik tolak bain maupun tolak wafat. Orang yang iddah siang boleh belanja gawe slametane bojone sing meninggal boleh. Apalagi kerja nang pabrik, kalau dia ditinggal suaminya terus akhirnya nggak kerja, terus anaknya nanti dia hidup makan apa? Menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad boleh keluar di siang hari. Wa qala lan da'u sapa Syafi'i, Imam Syafi'i, la takhruju ora oleh metu sapa ar-raj'iyatu wong kang den talak raj'i, yang ditolak 1 dan 2, lailan ing dalem wengi wala naharonan ing dalem awan. Wanita yang sudah ditalak dan masih punya potensi untuk rujuk, maka dia tidak boleh keluar baik siang maupun malam. Kenapa? Secara hukum Islam, secara hukum syariat, yang suaminya masih wajib menafkahi. Jadi dia nggak ada alasan untuk keluar nyari uang. Kalau ini konsep syariah yang temenan, berarti kan dari mulai istrinya, ketika masih suami istri, istrinya nggak kerja, ya jadi ibu rumah tangga, maka ketika dia sudah diceraikan, berarti kan dia masih kewajiban suaminya untuk menafkahi, menyandang pangani dan memberikan rumah. Oleh karenanya orang yang ditalak yang punya potensi untuk rujuk dan suaminya lebih berhak untuk rujuk, maka wanita yang tertalak ini tidak boleh keluar rumah. Wa innama takhrujulan angin pestine oleh metu sapa al mabtutatu wong kang den talak bain fin nahari ing dalem awan. Orang yang ditalak bain, baik bain sughra maupun kubro dan bisa jadi masuk tolak mati, boleh keluar di siang hari untuk menunaikan hajatnya. Kenapa? Karena suaminya sudah nggak punya hak loh. Talak bain kan suaminya nggak punya hak untuk rujuk. Iya, maka dia boleh keluar. Tapi bukan ngemol ya, nanti ngemol. Untuk menunaikan, memenuhi hajatnya. Mazhab Syafi'i. Wa qala lan da'u sapa Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, al-mutallaqatu utawi wong kang den talak iku la takhruju ora oleh metu sapa mutallaqah lailan ing dalem bengi wala naharan lan ing dalem awan. Orang yang tercerai baik bain maupun raj'i itu tidak boleh keluar siang maupun malam. Tetapi wal mutawaffa anha utawi wong kang den tinggal bojone, sapa zaujuha mutawaffa anha, sapa zaujuha bojone mutallaqah mutawaffa anha, laha iku laha oleh maring mutawaffa anha zaujaha la oleh antakhruja utawi yen to metu sapa mutawaffa anha zaujaha fin nahari ing dalem siang. Sedangkan orang wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar siang.
Dari 4 mazhab ini ditarik garis besar bahwasanya orang yang ditinggal mati suaminya boleh keluar di siang hari. Boleh keluar di siang hari. Sedangkan orang yang kena talak roj'i, mazhab Syafi'i gak boleh keluar siang maupun malam. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tidak boleh keluar baik siang maupun malam. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hambali boleh keluar siang. Untuk tolak bain, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i boleh keluar siang. Sedangkan mazhab Hanafi tidak boleh keluar siang. Artinya bisa diambil benang merah bahwasanya jumhurul ulama sepakat yang bain, jumhur ya sebagian besar, yang bain boleh keluar siang, yang ditinggal mati boleh keluar siang, yang tolak roj'i yang bisa dirujuk tidak boleh keluar siang maupun malam. Argumennya dalilul Malikiyah wal Hanabiyah. Dalilnya mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang memperbolehkan keluar di siang hari. Istadallah amri dalil sapa Malik, Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hambal bi hadis Jabir bin Abdillah kelawan hadis Jabir bin Abdillah. Qala dawu sapa Jabir, tuliqat den talak sapa kholati bibi ingsun. Fa aradat mongko ngarepaken sapa kholati anta judda yen to manen, yen to ngunduh sapa sapa kholati nakhlaha ing kurmoni kholati. Fazajaro mongko nyegah ha ing kholati sapa rajulun wong lanang, nyegah antakhruja ing yen to metu sapa kholati. Fa'atat mongko sowan sapa kholati an-nabiy ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, bal fajuddi balik ngunduwa sapa sira wadon nakhlaki ing kurma sira wadon. Fa inna mongko sak temene sira iku asa menawa-menawa anta soddaqi yen to sedekah sapa sira au taf'ali utawa berbuat sapa sira ma'rufan ing perbuatan baik. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat berdasarkan hadisnya Jabir bin Abdillah. Dia menceritakan bibiknya, bukan bebek, BBE itu diceraikan. Nah, karena dia punya pohon kurma, maka dia ingin mengunduh. Perhatikan kerja untuk memanen pohon kurmanya. Ketika dia mau keluar, mau manen, dilarang sama salah seorang, kemungkinan sahabat. Nggak boleh, ini nggak boleh. Karena kasus seperti ini, maka bebeknya Jabir sowan ke Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, unduun kurmamu. Bisa jadi mungkin muga-muga efek awak mengunduh kok iso sedekah, iso berbuat baik. Nah, iya sebenarnya kan hal-hal yang wajar juga di dalam dunia kita. Bojone kepaten, moro ngono dek nang pasar dodolan. Kalau ngelihat hadis ini, dodolan boleh. Dari hasil jualan yang guys selamatan sedekah.
Kayak sampai lah boleh sesuai dengan konsep. Mazhab Hambali Maliki boleh. Artinya itu dalil Syafi'i. Dalilnya Imam Syafi'i. Wastadalalan amri dalil sapa Syafi'i Imam Syafi'i. Bil ayati kelawan ayat al-karimati kang mulya. La tukhrijuhunna. Ojo ngusir, ojo ngetokno sapa sira kabeh hunna ing mutallaqat mim buyutihinna saking pira-pira omahe mutallaqat. Bisunnati bin nisbati, mohon maaf, bukan bisunnati. Bin nisbati kelawan den nisbataken lil mutallaqati maring wong kang den talak raj'iyan kelawan talak raj'i. Fala ruju mongko ora oleh metu sapa mutallaqa raj'iyan lailan ing dalem bengi wala naharon lan ora ing dalem awan. Dari zahir ayatnya la tukhrijuhunna, ojo ngetokno. Berarti ayat ini ojo ngusir. Ayat ini kan tujuannya terhadap siapa? Ya mereka yang sedang para suami, mantan suami. Mantan suami nggak boleh mengusir. Artinya ini tolak roj'i. Masih punya status boleh untuk merujuk, tidak boleh mengeluarkan. La tukhrijuhunna, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya wanita yang masih status tolak roj'i tidak boleh keluar baik siang maupun malam. Wa ammal mabtutatu lan anapun wong kang den tolak bain fastadalla mongko amri dalil sapa Imam Syafi'i bi hadisi Fatimah binti Qais kelawan hadisi Fatimah binti Qais. Faqad warada mongko teman-teman mustaqaf fi sahihi Muslimin ing dalam sahih Muslim anna Fatimah binti Qais anna Fatimah binti Qais sak temene Fatimah binti Qais iku qala dawuh sapa Fatimah, ya Rasulullah, do Gusti Rasulullah, zauji utawi bojo kula iku talaqa sampun nalak sapa zauji ni ingsun salasan kelawan tolak telu. Wa akhafulan kuatir kula ayyuk tahama ing yen to den bobol den terobos alaiya ing atase ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng qala dawuh ini harusnya qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa'amara fa'murha logikai atau fa'amara mongko merintahaken sapa Kanjeng Nabi ha ing Fatimah binti Qais fatahawwalat mongko pindah sapa Fatimah binti Qais. Jadi Nabi Fatimah binti Qais wadul, Nabi, saya ini sudah talak bain. Posisi saya karena sudah talak bain, saya khawatir wong dalam rumah engkau lah nek bengi-bengi bojo kula niki mlebu nang kamar. Saya khawatir Kanjeng Nabi. Ini kayaknya fa'amara mongko merintah sapa Nabi. Iya, fa'amar. Jadi saya khawatir Kanjeng Nabi kalau nanti dibobol, diterobos wong sak kamar, sak omah. Maka Nabi memerintahkan boleh pindah. Ini yang diambil dalil oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang talak bain justru kalau masih dalam rumah itu potensi untuk terjadi perzinaan sangat besar, maka diperintahkan untuk keluar rumah. Tuh. Wafil Bukhari lan ing dalem
Sahih Bukhari an Aisyah saking Siti Aisyah anna Fatimah sak temene Fatimah binti Qais iku kanat ana sapa Fatimah iku fi makani wahsyin ing dalem panggonan kang liar fa khifa mongko den takutaken mongko den kuwatiraken ala nahiyatiha ing atase nahiyah wilayahe Fatimah falizalika mongko krana mengkono fi makani wasin fakhi fa'ala nahiyatiha arkhoso mongko memberikan rukhsah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha maring Fatimah. Tadi Sahih Muslim, di dalam Sahih Bukhari Siti Aisyah meriwayatkan bahwasanya kondisi lingkungannya itu jauh dari orang-orang. Jadi misalnya kok dibobol, diterobos, gak bisa teriak, maka Nabi memberikan rukhsah. Atau bisa jadi khawatir diterobos sama orang lain, Nabi memberikan rukhsah tolak, yang ditolak bain boleh keluar. Wastadalla lan amri dalil sapa Abu Hanifah tu Imam Abu Hanifah bi umumi qaulihi ta'ala kelawan umumi dawuh Gusti Allah taala la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Ayatnya sama dengan ayatnya sama, maknane sudut pandang yang berbeda. Faqad hurimat amri dalil faqad hurimat mengko teman-teman den haramaken alal mutallaqati ing atase wong kang den talak haram antakhruja ing yen to metu sapa mutallaqah lailan ing dalem bengi au naharon utawa awan sawaun padha kanat ana apa mutallaqah iku raj'iyatun raj'i au mabtutatun utawa tolak bain. Wa amal mutawaffa anha zaujuha lan anapun wong kang wadon ditinggal bojone fatahtaju mongko butuh sapa mutawaffa anha zaujuha lil khuruji maring metu naharon ing dalem awan li qadha'i hawaijiha krana menunaikan kebutuhane mutawaffa anha zaujuha wala takhrujalan ora metu sapa mutawaffa'an zaujaha laulan ing dalem wengi li adami darurati krana ora anane kebutuhan. Mazhab Abu Hanifah ini berpendapat orang yang dicerai baik bain maupun raj'i itu tidak boleh keluar berdasarkan ayat. Sedangkan orang yang sudah ditinggal mati, cerai mati, maka boleh keluar karena kebutuhan untuk melaksanakan, menjalankan kebutuhannya, kerja, mencari nafkah dan sebagainya. Walau azina, kasus lain. Walau azina lan lamun ngizini sapa azzauju bojo li zaujatihi maring bojone zauj bil khuruji kelawan metu fahallaha mongko ana ta iku oleh kanggo zaujah antakhurja yen to metu sapa zaujah. Ini tolak raj'i atau tolak bain. Suaminya itu boleh ketika sudah diceraikan, suaminya itu boleh. Enggak apa-apa dek, aman metu kerja kok. Nah, qala dawuh ini langsung diambil dari mazhab Hanafi. Yang tadi kan enggak boleh. Yang tadi mazhab Maliki Hambali, ya Maliki Hambali kan aman. Boleh kalau siang. Nah, kalau mazhab Hanafi enggak boleh. Jika suaminya itu membolehkan. Bagaimana? Qala dawuh sapa al-Hanafiyatu mazhab Hanafi laisa ora ono iku laha oleh maring zaujah oleh antakhruja ing ento metu sapa zaujah li anna sukna krana sak temene manggon
iku hakun hak lisyar'i maring syarak muakkadun kang den kukuhaken la yaskutu ora gugur apa hak bil izni kelawan izin. Memanggon nggak boleh keluar itu haknya syarak, bukan haknya suami. Menurut logikanya mazhab Hanafi, ini haknya syarak, bukan haknya suami. Kalau haknya suami, suami boleh memberikan izin. Tapi karena ini haknya syarak, haknya Allah, maka suami nggak punya hak untuk memberikan izin. Maka karena suami tidak mempunyai hak, jika suami memberikan hak itu tidak ada efeknya, tidak membuat gugur. Hatta lau ikhtalaat, sehingga lamun nohulu sapa zaujah ala alla sukna ing atase yen to ora ana manggon iku maujud laha maring zaujah tabtulu mongko batal apa muknatus sukna ongkose manggon anil zauji saking bojo wayal zamulan wajib ha ing zaujah mukhtalaat antak tari ing yen to ngontrak sapa zaujah baitahu ing omahe zauj. Wa amma ayyahulalan anapun yen to halal lahu maring zaujah halal laha maring zaujah apa halal apa al khurju metu fala mongko ora. Jika ada orang khulu istri, Mas sampean ceraikan aku, wis aku gak perlu omah wis. Iki omah aku gak duwe hak, wis. Aku gak duwe hak, iki hak peang. Jika dia orang khulu, logikanya kan berarti dia gak punya hak tinggal di rumah itu. Suaminya oke, deal. Dia nggak boleh tinggal di rumah itu. Maka suami untuk mengongkosi, memberikan sewa, memberikan tinggal di situ, suami sudah nggak punya kewajiban. Tapi sang istri wajib nyewa nang bojone. Ini kan haknya suami full. Ini kan biasa, rumah itu kan kalau sudah dibikin berdua berarti kan namanya harta gono gini, mirip bersama. Sing wedok kepingin pegatan, wis Mas omah iki PNP kabeh wis. Logikanya berarti dia metu toh. Ini tidak boleh secara syarak menurut mazhab Abu Hanifah. Nggak boleh, dia tetap nyewa nang mantan bojone. Mas menurut mazhab Hanafi gak oleh, aku tak nyewa kamar berarti ngontrak ngekos nang omahe bojone. Mazhab Hanafi begitu. Kalau mazhab Syafi'i tadi beda, kurang lebih gitu. Sedangkan halal untuk keluar tidak menurut mazhab Hanafi. Al hukmu utawi hukum ar-rabi'u kang nomor 4 ma utawi apa hiya yawma iku al fahisyatu fahisyah perkara kang jemberi allati takhruju kang metu biha sebab fahisyah sapa al mu'tadatu wong kang idah minal manzili saking omah. Kan di ayat itu illa ayyatina bi fahisyatin mubayyinah. Fahisyah apa yang bisa membuat orang terceraikan ini keluar dari rumah? Laqad ikhtalafa lan teman-teman berbeda pendapat sapa salafu ulama salaf fil muradi. Ulama salaf itu siapa? Ulama terdahulu mulai dari sahabat, tabi'in, itu ulama salaf, bukan salafi. Mohon maaf. Imam Syafi'i salaf enggak? Salaf. Imam misalnya Abdullah bin Umar salaf enggak? Salaf. Tabi'in salaf, itu ulama terdahulu, bukan ulama sekarang.
Ulama kontemporer namanya ulama kholaf. Jadi kalau mengikuti manhaj salaf, yang mengikuti manhajnya sahabat, tabiin, tabiin, mengikuti jalur sudut pandang beliau. Itu disebut dengan manhaj salaf yang sebenarnya. Lah kok ada orang mengaku manhaj salaf tapi berpedoman dengan pendapat ulama saiki, itu nggih ngapunten terserah jenengan sebutane napa. Kalau mengikuti manhaj salaf ya berdasarkan pendapatnya para sahabat semua, gitu kurang lebih. Ulama salaf ikhtalafa berbeda pendapat sapa as-salafu ulama salaf fil muradi ing dalem kang den karepaken bil fahisyati kelawan lafat fahisyah fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala illa ayyatina bi fahisyatin mubayyinah wa taba'an lan manut lizalika maring mengkono ikhtalafa berbeda pendapat sapa al fuqaha'u ahli fikih. Ulama salaf mulai dari sahabat sampai tabiin dan tabiin itu berbeda pendapat. Sahabat, tabiin itu berbeda pendapat. Sufyan Ats-Tsauri, Hasan As-Basri itu kan tabiin, itu berbeda pendapat. Karena para ulama salaf, sahabat dan tabiin berbeda pendapat, otomatis ahli fikih pun berbeda pendapat. Ahli fikih itu termasuk siapa? Ya mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, ini termasuk ahli fikih. Qala dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Yaqulu berpendapat dawuh sapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Imam Abu Hanifah berpendapat berdasarkan pendapatnya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, khurujuha utawi metune mu'taddah qabla inqidha'il iddati ing dalem sadurunge enteke iddah iku fahisyatun fahisyah. Fayakunu mongko ana apa makna ayat, maknane ayat illa ayatina bi fahisyatin mubayyinah, salah cetak, iku bi khurujihinna kelawan metune mutallaqat min buyutihinna saking omahe mutallaqat bi ghairi haqqin tanpa hak. Mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat berdasarkan pendapatnya Abdullah bin Umar yang memaknai, mentakwili kalimat ayat ini, berpendapat bahwasanya ketika seorang perempuan keluar rumah tanpa hak alias tanpa ada kebutuhan, itu disebut fahisyah. Dia sudah melaksanakan perbuatan dosa fahisyah alias dosa besar. Jadi ada perempuan cerai mati atau cerai hidup, keluar dari rumah tanpa ada hak alias kebutuhan, ngemol, healing, termasuk mohon maaf ngapunten melok ziarah wali, itu bukan kebutuhan. Dia melok ziarah wali, itu fahisyah, dosa, bukan hanya dosa kecil, fahisyah. Wal istisna utawi istisna pengecualian alaihi ing atase hak iku rajiun balik ila la yakhrujna maring lafat la yakhrujna. Tadi ada istisna itu lafat apa? Illa ayatina, itu kan pengecualian, baliknya ke la yakhrujna. Wal makna utawi maknane iku la yusmahu ora den perbolehkan den perbolehkan diperbolehkan lahun maring mutallaqat fil khuruji ing dalem metu illa fil khuruji kejaba ing dalem metu allazi huwa kang utawi khurut iku fahisyatun fahisyah.
Wa minal ma'lum lan setengah saking kang den kaweruhi ana ing sak temene kelakuan iku la yusmahu ora den perbolehkan lahunna maring mutallaqat fihi ing dalem hak faikunu mongko ana apa zalika mengkono-mengkono la yusmahu lahunna fihi iku man an larangan anil khuruji saking metu ala ablaghi wajin ing atase notoke sudut pandang. Ini bahas masalah sudut makna. Pun al hukmu utawi hukum al khamisu kang nomor 5 ma utawi apa iku hukmul isyhadi hukume mempersaksikan fil firqati ing dalam talak war raj'ati lan rujuk fa ashidu alaihinna. Ayatnya itu wa aqimu syahadata lillahi. Ayatnya wa aqimu syahadata lillahi. Itu hukumnya apa? Qala dawuh sapa Abu Hanifah, langsung mengambil dari Abu Hanifah, al isyhad utu mempersaksikan wa aqimu syahada iku mandubun den sunataken ilahi maring isyhad fil firqati ing dalem talak war raj'ati lan rujuk. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala wa ashidu idza tabayatum. Wa ashidu lan awis persaksikanlah sapa sira kabeh idza tabayatum tatkalane jual beli sapa sira kabeh. Fa innal isyhada mongko sak temene mempersaksikan fil bai'i ing dalem jual beli iku mandubun sunnah la wajibun ora wajib. Fakaza mongko mungkin koyok mengkono isyhad fil bai'i mandubun huna ing dalam kasus ini, kasus cerai dan talak, cerai dan rujuk. Wa huwa utawi ini iku qaulu Malik dawuh Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi ahadi qaulaihima ing dalam salah sijine pendapate Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut mazhab Abu Hanifah, hukum mempersaksikan itu sunnah, baik ketika cerai maupun rujuk, karena sunnah oleh ganjaran juga. Sunnah. Mengapa Imam Abu Hanifah berpendapat dengan ayat yang lain, wa ashidu idza tabayatum. Persaksikanlah ketika kalian jual beli. Jadi jual beli, jika jenengan jual beli, apalagi jual belinya itu besar, perlu saksi dan itu sunnah. Kalau jualan tuku permen ngono yo golek saksi yo perkara dhewe, nyangoni ini sing akeh. Jual beli yang besar wah sunnah. Karena sunnah dalam jual beli talak dan rujuk itu kan kurang lebih sama dengan transaksi toh. Karena sama dengan transaksi maka hukumnya sama dengan jual beli sehingga sama dengan sunnah. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad fi qaulil akhar ing dalam pendapat lain. Tadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i di salah satu pendapatnya sama dengan Imam mazhab Hanafi, tapi pendapat yang lain Imam Syafi'i dan Imam Ahmad punya pendapat berbeda. Al-isyhadu mempersaksikan iku wajibun wajib fir raj'ati ing dalem merujuk. Ketika rujuk wajib mempersaksikan walaupun dalam kasus dek tak rujuk ya sudah jadi. Kemarin kan gitu hadisnya salah satun hazluhunna apa lali wah pokoknya itulah guyone iku serius iku serius talak nikah talak dan rujuk walaupun tanpa dipersaksikan sudah jadi cuma hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i dan Imam
Ahmad. Wa firraj'ati mandubun iku mandubun sunnah ilaihi maring isyhad fil firqati ing dalam cerai, sedangkan dalam cerai hukumnya cuma sunnah. Irsyadul ayat dan selesai. Awalan pertama, at-tolaku utawi tolak asunni kang bangsa sunni, huwa ya tolak sunni iku at-tolaku talak allazi yakunu kang ono apa talak iku fituhrin ing dalam suci, lam tujama'u kang durung den jima fihi ing dalam tuhrin sapa almar'atu wong wadon. Cerai yang sunni yang disyariatkan adalah cerai ketika istri dalam keadaan suci dan dalam masa suci itu belum pernah dikumpuli. Sanian at-tolakul bid'i utawi tolak kang bangsa bid'ah alias talak tercela. Iku ma talak kana iku ma barang kana kang ana apa ma fit iku fit tuhrin ing dalam suci. Allazi jumiat kang wus den jima fihi ing dalam tuhur sapa almar'atu wong wadon. Au fi waqtil haidhi utawa ing dalam waktu haid. Talak tercela, talak bid'ah adalah talak ketika istri diceraikan dalam masa suci tapi sebelumnya dikumpuli dulu, atau diceraikan dalam masa haid, itu talak tercela. Salisan as-sukna utawi manggon, manggon lah bahasa iku wajibatun wajib lil mutallaqati maring wong kang den cerai ala zaujiha alil mutallaqati ala zaujiha maring wong kang den cerai bojone. Fala ya juzu mongko ora wenang lahu maring zauj apa ikhrajuha, ora wenang apa ikhrajuha ngetokno ngusir mutallaqah hatta tantahi sehingga entek apa al iddatu iddah. Orang yang terceraikan itu wajib, hukumnya wajib bagi suaminya untuk memberikan tempat, memberikan fasilitas rumah. Maka dia suami tidak boleh mengusir istrinya sampai masa iddahnya habis. Rabi'an iza kharajat tatkalane metu apa almar'atu wong wadon mim baiti zaujiha saking omahe mar'ah qabla intihai iddatiha ing dalam sadurunge enteke iddahe mar'ah. Faqat asad mongko teman-teman maksiat sapa mar'ah Allah ing Gusti Allah wa asimat lan dosa sapa mar'ah. Jika wanita keluar dari rumah suaminya sebelum masa iddah habis, maka wanita tersebut maksiat kepada Allah dan berdosa. Khamisan hududullah ta'ala utawi pira-pira batase Gusti Allah ta'ala iku wajib apa iltizamuha netepi hududullah wa adamu ta'addiha lan ora anane nglanggar hududullah li anna krana sak temene hududullah iku syariatullah, syariat Gusti Allah. Sadisan iqamatus syahadati menengahkan persaksian iku haqqullah, haknya Allah Ta'ala ala ibadihi ing atase hambane Gusti Allah li daf'idz zulmi krana nolak sifat dolim anil khalaiki saking pira-pira makhluk. Mempersaksikan ketika terjadi jual beli, talak dan sebagainya, itu haknya Allah terhadap hambanya. Tujuannya agar makhluk, agar orang lain tidak gampang dizolimi. Jual beli rumah, waris, hibah dan sebagainya hendaknya dipersaksikan dan ditulis. Tujuan utamanya adalah agar satu dan yang lain tidak ada peluang untuk berbuat zalim. Sabian at-tawakkul utawi pasrah alallahi maring Gusti Allah wal iltija'u lan menuju ilahi maring Allah iku malakul amri
pondasine perkara kulluhu sekabehane amr, warohatun nafsi lan rehati jiwa. Tawakal kepada Allah dan pasrah kepada Allah itu adalah pondasi semuanya. Jadi bukan nek wis kepepet baru tawakal, bukan. Kita usaha wajib. Setelah usaha hasilnya berhasil maupun tidak, kita pasrahkan kepada Allah. Sehingga jika berhasil gak rumongso, jika gagal gak nelongso. Ya, antara rumongso dan nelongso, karena semua kita pasrahkan kepada Allah. Pun ini habis bab ini, insya Allah satu bab lagi terus kita ganti kitab. Monggo jika ada pertanyaan. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang masalah sekarang dalam kehidupan kampungan dan sebagainya yang masih selain anak orang laki-laki. Seandainya orang laki-laki itu biasanya mungkin biasanya kehidupan kampungan orang apa masih suka pada istrinya. Istrinya itu nggak begitu suka, akhirnya istrinya menghindar. Pokoknya menghindar sampai berapa bulan atau selama 1 tahun atau berapa tahun lagi, terus istrinya itu minta ketahuan hukumnya gimana itu. Terus yang kedua masalah yang kemarin yang sebenarnya sebagai seorang wali atau wanita orang tua dan orang tuanya perempuan, masalah perbedaan harus berhati-hati, tidak boleh gurau itu. Masalah kemarin itu istilahnya saya sebagai seorang orang tua perempuan bicara dengan seorang anak cowok, saya bilang itu istilahnya seandainya anak saya itu sama kasih uang itu, jadi saya kasih uang ini anak saya kasihkan sama sampean. Terus seandainya laki-lakinya itu bilang apa kemarin Saya terima itu termasuk bisa dengan seandainya seorang laki-laki cowoknya itu cerdas dan tidak tahu hukum, sebelum bicara begitu itu seorang cowok itu membawa seorang teman atau saksi dan yang mungkin sudah disiapkan untuk memancing pada orang tuanya itu gimana hukumnya. Sudah ya. Terima kasih. Jika ada perempuan tidak suka sama suaminya karena ada fasilitas taklik talak, dia pinter, dia menghindari suaminya, dia pindah kemana-mana sehingga ketika batas 1 tahun atau 4 bulan dia mengajukan gugatan cerai. Ketika dia sudah mengajukan gugatan cerai, bagaimana hukumnya? Ini saya ngambil hukum peradilan agama yang hukumnya jelas nggak boleh. Wanita dalam kasus Islam nggak boleh begitu itu, karena suaminya mau memenuhi kewajibannya. Suaminya punya memenuhi kewajibannya, dia pingin, tapi suami istrinya nggak mau. Maka secara hukum syariat nggak boleh perempuan menghindar seperti itu, kecuali suaminya melaksanakan tindakan KDRT, baik secara fisik maupun mental. Ada orang suami itu KDRT nggak pernah fisik, tapi mental. Mental itu kadang-kadang, mohon maaf, istrinya diperlakukan seperti, saya ngomong kasar, seperti lonte. Istrinya itu
tuku barangmu. Itu KDRT secara fisik, itu bullying bahasa model. Itu membuli istrinya. Jadi mau ngumpuli bojo, dia menafkahi seakan-akan aku tuku barangmu. Walaupun iya, tetapi itu bullying. Itu KDRT secara mental. Bisa jadi dia nggak pernah mukul istrinya, tapi mulutnya membuat dia itu terbebani secara fisik. Nah itu beda. Kalau nggak salah waktu di bab yang pertama itu pernah Sayyidina Umar mendapati seorang wanita ingin melaksanakan khulu, gugatan cerai terhadap suaminya. Sama Sayyidina Umar, ya wis, di belakang itu ada kayak gudang. Dia ketika tidur di gudang, besoknya ditanya, gimana tidurmu? Saya alhamdulillah nyenyak. Sayyidina Umar, saya baru kali ini tidurnya. Oh iya, jadi bojomu jadi gregetno. Gak mukul, tapi mental. Bojomu gregetno karena dia tidur di gudang saja nikmat. Berarti di rumah dia mungkin tekanan suaminya, mulutnya membuat dia nggak bisa tidur. Di ACC gugatan cerainya itu kecuali kasusnya seperti itu. Nah kalau istri tidak suka sama suaminya dengan alasan yang lain, dia boleh, Islam memberikan fasilitas namanya khulu'. Khulu' itu apa? Transaksi. Mas, sampean pegat aku, tak tukokno sepeda motor Beat. Ya wis, gak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau menjauh tanpa ada sebab karena nggak suka sama cowok lain atau apa, terus dia menjauh 1 tahun, itu jelas nggak boleh. Islam sudah memberikan fasilitas banyak terhadap orang yang mau cerai. Istri mau cerai, itu fasilitasnya banyak. Ada yang namanya menghindari sumpah ilah. Orang yang ilah, suami tidak mengumpuli istrinya, tidak memberikan menunaikan kewajibannya zahir maupun batin, misalnya selama 4 bulan, batasnya 4 bulan, boleh. Saya tidak itu boleh. Atau istri itu tiba-tiba nggak suka sama suaminya, mbok karena bau bawang, mbok ancani ambune apek, itu boleh. Istri menggugat cerai, namanya khulu'. Tapi kalau mensiasati cek gak metu duit, cek gak metu apa dengan kabur seperti itu nggak boleh. Secara hukum Islam dan pengadilan agama pun akan mengecek, mengundang. Makanya dalam pengadilan agama itu mengirim surat ke alamat suaminya. Jika sampai 3 kali tidak ada balasan, tidak ada yang datang, wajib mengumumkan di beberapa koran atau radio dan ada buktinya. Gak sembarangan. Pengadilan agama wajib agar suaminya datang. Kalau ternyata suaminya datang, pasti akan ditanya, sudah cerai, nggak ada ungkapan cerai, ternyata nggak ada KDRT, maka nggak di-ACC sama pengadilan agama. Itu pertanyaan pertama, kurang lebih ngoten. Kedua, ini kasus pernikahan guyon dan serius adalah serius. Jika suatu saat iseng, iki ono wong tuwa anake ayu tapi teledor, ambek calon mantu niki pinter, dipancing, dia sudah bawa temannya, sampai jika ada ucapan tes aku nikahno anakku ambek HP iki dengan mahar HP iki, tes saya terima, sah.
dengan syarat ada 5 syarat, ada 5 rukun. Seingat saya, suami berarti yang istri, walaupun tidak ada di situ, istri itu tidak harus di situ. Istri, akad, wali, saksi. Akad ya tadi ucapan, itu transaksinya. Walinya yang ngomong dan 2 orang saksi. Jika itu semua terpenuhi, maka sah walaupun guyon. Lah ibuke yo gak iso, nek ibuke ku yo seje. Nek sing ngomong ibuke gak sah. Sing sah iku bapake. Makanya beda, laki-laki itu mohon maaf untuk kasus ini, bapak itu pasti hati-hati sekali, rata-rata akan hati-hati sekali, terutama untuk anaknya. Gak guyon sembarangan. Anak perempuannya bagi bapak, bukan bapak yang, tapi bapak yang normal itu akan berhati-hati sekali untuk urusan putrinya. Bedo ambek ibu, nek wis kadung akrab ambek anake, kadang gampang keceplosan. Kurang lebih ngoten. Monggo. Lo kok mati sekarang? Mati. Ini mati. Oh, badannya anak. Mau tanya, ini sekarang berita ini sudah menyebar kemana-mana antara Surabaya dengan Mojokerto, banyak perceraian yang sudah mulai hampir ribuan terlibat. Ini dipicu karena finansial atau ekonomi. Yang saya tanyakan dari pihak pengadilan, ini apakah sudah begitu karena ekonomi sehingga perceraian itu langsung disahkan? Tidak berhenti di situ. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak. Maaf, museum banyak ibu-ibu yang masih muda yang menjadi janda. Akhirnya bersasaran jabat. Di antaranya bukan dari pejabatnya lain, tapi dari pihak itu sendiri. Bahkan satu kali pun Pak Jono nggak mau ngasih karena banyak janda. Itu bagaimana maksudnya? Ini yang saya tanya, ini kok mudah gitu masalah ekonomi sehingga pengadilan langsung mengesahkan gitu. Antara Polres Jombang, Polres Surabaya dan Sidoarjo. Nah, banyak yang istilahnya itu pejabat yang cari sasaran gitu, pakai modal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya tentang wakaf. Ya. Ada seseorang keluarga, orang tua yang melakukan anak untuk bikin sekolah disamakan si Fulan. Nah, setelah bangun dari pihak anak dari keluarga ini merasa harus kepemilikan gitu. Ini gimana punya? Masih kepemilikan. Jadi mau ngatur aja gitu. Padahal tanah ini sudah diwakafkan, hanya sebuah bagian tanah terus dibangun oleh masyarakat. Setelah jadi berfasilitasi ibadah, ini anaknya dari pihak keluarga yang wakaf masih ya merasa kepemilikan gitu. Nah, contohnya kalau sholat pikiran belum selesai, lampunya listriknya jadi matikan. Maksudnya biayanya masyarakat di listrik ini ada yang nanggung atau diambilkan dari uang infak atau yang lain lah. Ini saya tanyakan, apakah ini hukumnya yang ibadah itu gimana? Kalau tanah wakaf masih dimiliki gitu, kepemilikan menurut. Terima kasih. Yang pertama, fenomena banjir janda muda. Pengadilan setahu saya harusnya idealnya memang ketat. Ada beberapa tahapan agar
perceraian itu disahkan sama pengadilan. Di antaranya seperti tadi, gugatan istri ini dipanggil suaminya. Suaminya dipanggil, datang atau tidak. Kalau suaminya dipanggil, dikirim surat, datang, maka akan ada yang namanya mediasi. Ketika mediasi terjadi, biasanya ditimbang, didatangkanlah bukan saudara, yang biasanya setahu saya malah bukan saudara yang disuruh datang, tetangganya. Kamu rumahmu mana? Mana? Agak detail. Ketika ternyata memang tidak bisa diselesaikan berdasarkan tuntutan suami nggak kerja, ekonomi kan, suami nggak kerja, suami sudah di PHK, nggak bisa memberikan nafkah dohir, nafkah uang nggak pernah, nafkah batin jaluk terus misalnya, maka berkali-kali akan ditimbang sampai biasanya 3 pertemuan, 4 pertemuan, jika alot sampai lama baru diputuskan. Saya yakin pengadilan nggak seceroboh itu. Kalau pakai pengacara bisa jadi, perempuan pakai pengacara tetap ada mediasi, ada apa. Kalau memang berdasarkan pertimbangan hakim bahwasanya tuntutan ini valid, ya diputuskan. Kadang-kadang mohon maaf, kita fair saja. Kesalahan tidak selalu ada di para penuntut, yaitu para jandawiyin dan jandawiyat, bukan. Tapi memang kesalahan, mohon maaf, ada di karangan para laki-laki juga. Wilayah, ada beberapa wilayah itu suaminya fair ya, mohon maaf, malas kerja. Kalau dia kerja, penghasilan gak cukup, itu tidak bisa menjadikan alasan untuk cerai. Misalnya suami sekarang potensi untuk kerja itu gampang, Gojek, ojek online. Selama dia masih bekerja, penghasilannya kurang, itu sebenarnya tidak jadi alasan untuk cerai. Wa 'alal muqsiti qadaru 'alal muqtir qadaru. Jadi laki-laki itu pokoknya kerja, berusaha untuk menghasilkan rezeki walaupun hasilnya kecil. Istri tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan cerai. Tapi kalau suami ini ngapunten, iyo kepengin nyangkruk nang warkop ambek main game bojo gak betah padha ae aku ngene iki, ijen gak ngironi sapa-sapa, mangironi awak dhewe, lah aku kawin tambah ngironi bojo sing main game, pegatan ae. Itu bisa saja terjadi. Kondisi sering terjadi, mohon maaf, kesalahan ada di laki-laki juga. Peluang untuk kerja sekarang banyak, walaupun sekelas online, akhirnya penuh dengan tapi itu kerjaan. Selama aku gak ono pegawaian, sebenarnya gak ada alasan. Abayat Ustadz Zainur itu bingung golek wong gelem dadak. Artinya penggawaian itu akeh. Wong manen gak ono, kalau sing gelem. Apa wong-wong serengane cangkruk nang warkop. Lah kalau ada laki-laki masih kerja gelem dadak, lumayan loh, upahanya gak salah. Itu bisa loh. Tidak akan menjadi legitimasi bahasa seorang hakim untuk memuluskan perceraian. Saya kerja kok, saya kerja, saya itu loh yo dadak yo gak di ACC, tapi
Lah suamine itu nganggur. Sing ngingoni bojone ngapunten. Ya beda kasusnya. Sehingga itu yang membuat sampai dalam tanda kutip mohon maaf, bojone ngrewangi dadi TKW. Bojone dadi TKW, bojone kerja nang Surabaya, di luar kota, suaminya gak lapo-lapo. Ya gugatan cerai itu akan, bahasa logikanya simpel. Aku kalau cerai yang tak pikir me aku ambek anakku, lagi aku ngingoni bojo sing gak lapo-lapo. Itu akhirnya mungkin yang jadi pertimbangan hakim untuk memvonis perceraian itu. Mohon maaf, koreksi buat kita semua. Kenapa banyak janda? Tidak, ini hukum natural. Wanita itu ingin bersandar. Tidak ada wanita itu ingin, kecuali kasus khusus, menjadi manusia Superman, superwoman. Enggak, wanita itu dimanapun nalurinya, gharizahnya itu ingin bersandar. Lah nek sandarane ku peok, tapi lagi-lagi bukan masalah nominal loh ya. Suami yang kerja walaupun penghasilan kecil, banyak wanita itu gak ngereken. Istri penghasilan lebih besar itu tidak menjadi alasan cerai. Rata-rata wanita kalau suaminya itu punya kepribadian, punya pekerjaan dan dia giat, wanita nggak akan gampang untuk mengajukan cerai. Rata-rata sandarannya peok, secara naluri wanita itu ingin bersandar. Yang kedua apa tadi? Wakaf itu sesuatu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang karena wakaf itu berhenti, yang menuntut, yang melok-melok ketika dia mewakafkan itu, makanya status transaksinya seperti apa. Aku wakaf iki, wakaf tanah untuk dijadikan masjid. Maka di pengadilan kita, di hukum kita itu perlu nadir. Nadirnya siapa? Untuk nadir itu pengurus, bahasa lainnya ya, pengurus untuk menjadi nadir, yang mengawasi. Nadhoro itu yang mengawasi, bukan pengurusnya, tapi untuk pengawas wakaf. Wakaf itu transaksinya seperti apa? Wakaf ini untuk masjid, berarti lebih untuk masjid, untuk ibadah, maka itu lebih umum. Tapi aku wakaf iki tanah sak masjid gawe salat 5 waktu tok, ada gitu itu, maka nggak boleh dipakai untuk selain 5 waktu. Kayak dibaan nggak boleh, dibaan di tempat di masjid wakaf yang semuanya yang ucapannya itu telak, itu nggak boleh. Termasuk di tempat saya dulu, mohon maaf, nggak berani bikin WC, karena akad dulunya nggak tahu untuk apa, saking medini, sehingga sampai nunggu ada orang wakaf dipakai untuk WC, karena khawatir dulu wakafnya apa. Oke, deal. Ketika ini bahas masalah, ketika orang itu sudah wakaf, makanya perlu namanya saksi tadi itu, saksi dan tertulis. Sehingga ketika ini sudah wakaf untuk Allah, ya ini milik Allah, bukan milik keluarga, bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Tugas orang untuk memakmurkan, bukan pokoknya. Karena ada orang, saya pernah dapat pertanyaan dan ini katanya marak, ada orang mewakafkan
membangun sebuah masjid di pinggir jalan, ada kotak amal. Kotak amal itu diambil sama dia karena itu haknya dia. Jadi kalau masjid pribadi kalau ini memang nggak ada akadnya susah. Tapi kalau masjid itu masjid itu dibangun untuk Allah. Masjidun adalah Baitullah, rumah Allah. Ketika orang sudah ingin membangun masjid dan musola itu adalah rumah Allah, artinya milik Allah. Bangun masjid itu milik Allah, bangun musola itu milik Allah. Nggak boleh orang merasa itu punya, saya masih mempunyai hak. Itu milik Allah. Nah, yang berhak siapa? Yang memakmurkan, yang berusaha untuk memakmurkan, terlepas dari jabatan. Yang memakmurkan sing rame ini sopo? Tentu yang memakmurkan itu harus mempunyai kualifikasi. Alim, faqih, untuk menjadi, harusnya kan itu. Bukan karena mohon maaf statusnya karena saya kepala desa terus harus saya yang ya enggak. Yang ngisi masjid itu siapa? Yang ngimami bendinani sopo? Yang ngisi bendinani itu sopo? Masjid, musola. Musola itu kan nama lain daripada masjid. Pada dasarnya masjid. Maka yang menuntut seperti itu, insya Allah, wallahu alam, dosa. Wah, ada di sebuah kampung digugat ambek anake, ambek putune. Masjid itu merasa milik pribadinya karena tidak tertulis. Masjidnya mau dibongkar, dituntut. Makanya next ya masjid itu tertulis secara wakaf. Itu penting sekali. Biar tidak biar tidak ada pendoliman di antara makhluk-makhluknya Allah. Ngapunten, mungkin nanti disempurnakan sama Ustaz Zen. Saking kula qira akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho. Monggo. Tadi yang disampaikan oleh saudara kita tadi, apa istilahnya, serius, tidak serius pun juga ada Serius. Nah, itu di mana letak nama amal biniatnya. Satu, kedua, ini mumpung masih jauh, nggak apa-apa. Masalah zakat itu apa namanya, ambil untuk menjalankan tugasnya itu kan perlu dana operasional. Kalau nggak salah dulu sudah pernah dibahas, nggak salah 12,5%. Apakah memang ada dana operasional itu dari dana zakat 12,5% atau dari dana amil sendiri? Berarti 12,5% itu untuk amil, kemudian dana operasionalnya itu ikut diambil atau bagaimana itu? Itu kalau memang iya ada dana amil itu atau hak amil itu berapa persen, hak untuk operasional berapa persen dari dana zakat. Itu untuk pendanaan. Kemudian untuk tugas yang jelas, amil itu menerima dan menyalurkan, itu sebagai tugas ya. Kalau menyalurkan, saya rasa sudah umum dan bisa menjalankan. Yang ada perdebatan kadang untuk menerimanya. Ini yang baik, menerima orang yang berzakat itu datang, kita terima, misalkan kita amilnya, atau amilnya yang menjemput. Itu akan menjadi perdebatan. Sampai Terima kasih. Talak, nikah, dan rujuk itu transaksi. Yang dihitung adalah transaksinya. Kalau innamal a'malu binniyat itu hubungannya dengan ibadah. Ini transaksi. Transaksi adalah yang tertulis.
yang terucapkan, makanya disebut ada akad. Kalau sholat tidak, niat itu tidak terucap, tapi kalau transaksi jual beli ada akad, dan itu rukun, termasuk talak, nikah, dan rujuk. Maka yang dihitung adalah akadnya, transaksinya. Yang kedua, bahas masalah amil. Amil itu pada dasarnya, mohon maaf saya luruskan, yang benar itu ditunjuk dan diangkat sama pemerintah. Presiden memberikan mandat kepada Departemen Agama, Departemen Agama memberikan mandat terhadap Badan Amil Zakat atau Lajnah Amil Zakat. Dari Lajnah Amil Zakat biasanya memberikan izin untuk, karena amil jelas pekerja, memberikan izin kepada musola, masjid atau panitia, baru itu disebut amil. Kalau yang panitia zakat era dulu kita itu lebih cenderung, ada yang beranggapan itu sudah amil, ada yang cenderung sebagai wakil. Sekarang kita anggaplah itu sebagai amil. Maka prosentasenya adalah maksimal, seingat saya 11%, termasuk biaya operasional. Bagiannya amil itu 11% termasuk biaya operasional. Maksimal, bisa kurang. Kalau ternyata bagian fakir miskin itu lebih rendah, ya amil kudu ngalah. Masa amil bagiannya lebih tinggi daripada fakir miskin. Jadi amil itu harus punya empati juga, tidak hanya baku dalam bagian fikihnya, tetapi juga ada rasa empati. Tapi maksimal seingat saya 11, termasuk biaya operasional, Nah, tinggal bagaimana ngaturnya. Kalau sebenarnya kalau zakat di banyak tempat itu kan cuma zakat fitrah, jarang yang ngopeni zakat mal. Kalau ada zakat mal baru agak ribet baginya. Tapi zakat fitrah itu sebenarnya duit piro sih, paling banget duit 3 kilo 4 kilo. Tapi kalau sudah zakat mal itu di tempat saya biasanya sampai terkumpul 60 juta, pernah sampai hampir 100 juta yang akhirnya dibagi ke nah itu rentan kritikan karena dana yang lumayan besar. Tapi kalau cuma beras biasanya nggak akan ada yang protes. Walaupun untuk penetapan fakir miskin itu ketat, berdasarkan rapat ketat, dicek sehingga tidak akan ada masalah di kemudian hari. Saya itu lo miskin, saya itu lo fakir. Kriterianya jelas, berdasarkan rapat, tidak satu pihak karena suka dan tidak suka untuk penetapan status fakir dan miskin. Kurang lebih ngoten. Insya Allah harusnya idealnya dikelola sama lazis maupun basis. Kalau memang mereka, mohon maaf, mereka bisa dipercaya, mereka jemput ke bawah. Amil itu kalau bahasanya pekerja dibayar berdasarkan kelayakan. Ketua lazis nasional tergantung omsetnya. Jika omsetnya sekian, maka disamakan dengan gajinya disamakan dengan perusahaan dengan omset sekian. Wajar.
Jangan lazis mohon maaf, lazis uang zakat dipakai beli mobil. Jika bukan uang zakat gak apa-apa, itu terserah. Tapi buat mobil duluan. Fasilitas itu dipotong dari biaya amil tadi. Kok dowo? Nyindir, bukan nyindir, tapi inilah yang seharusnya lazis bazis itu tidak fokus ke wahnya dulu, tapi bagaimana wah memberdayakan orang miskin jadi kaya. Orang nggak punya pekerjaan, kamu bisanya apa? Aku bisa nih ngojek tok, tak kasih fasilitas sepeda motor ngojeko. Orang nggak punya skill, bisanya nyari rumput buat makan sapi, ya dikasih fasilitas alat pemotong rumput, tak kasih potong rumput, kamu jual. Orang punya apa, dia punya skill apa, dikasih sehingga next dia tidak menjadi fakir lagi, minimal dari fakir naik ke miskin. Nah, tahun depannya lagi kamu punya skill apa lagi, dinaikkan lagi menjadi muzaki. Idealnya lazis maupun bazis adalah mendistribusikan zakat itu untuk menjadikan orang yang gak mampu menjadi mampu, sehingga itu akan ideal banget. Sampai sekarang mohon maaf, setahu saya masih belum mengentaskan kemiskinan. Nanti sempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jam 9 masih tetap bisa istiqomah ngaji. Dan begitu tetap istiqomah. Amin. Sangat menarik tadi beberapa pertanyaan dia. Ustaz Jason juga sangat menarik karena hari ini tadi kan ngomong istrinya menghindar dan sebagainya. Memang banyak kasus seperti itu. Jadi asal usulnya itu dia yang menghindar. Jadi sing lanang kejengkelan dijarno. Maka kemudian dia lapor, aku digledakno, Pak. Padahal asal usulnya dia yang menghindar. Ini kasus seperti itu. Asalnya dia memang menghindar, ngado gak jelas. Ya sesuai kan kejengkelan toh. Ketika kejengkelan, ngomong lanang, bebas nikah maneh, golek maneh. Harus lapor, aku digledakno ya, Pak. Padahal asal usulnya teko dia sing menghindar. Ini bias banget gitu loh sehari ini dia. Gitu. Karena dari ribuan orang daftar jadi janda itu, artinya perceraian di pengadilan seluruh Jawa Timur yang saya tahu 70% gugat cerai. Artinya apa? Wanita yang minta cerai, bukan karena diceraikan. Ini sudah sejak 5 tahun yang lalu, bukan hari ini aja. Saya boleh data itu waktu saya masih aktif di LSM itu sudah lebih tinggi yang gugat cerai daripada yang perceraian. Nanti gugat cerai itu kan istrinya yang minta gitu loh. Itu rata-rata seperti itu kan itu loh. Alasan ya mau, yang penting budal di si alasan kok didelek-delek. Nggak tahu masalah itu. Ada salah di mana? Apa memang salah kurang ngaji? Yang bisa jadi gitu ya. Karena kebanyakan ngaji di rutinan itu kan nggak runtut ya. Tutup bab haji mari, tutup bab fikih mari gitu kan. Sehingga fikihnya pernikahan itu tidak dibahas. Yang dibahas adalah kemudian yang jadi pembahasan adalah kemudian fadhail dan dosa-dosanya, itu pun dipilih. Sing menguntungkan saya tak perdalam, sing nggak menguntungkan saya enggak. Kedua belah pihak sama-sama. Itu yang fenomena ini terjadi. Itu ya. Kemudian kalau ngomong bab wakaf, kebetulan memang juga belum dibuka oleh Sarifin. Di sana memang ada syarat wakaf itu ya kudu tanah, bukan tanah, ada barang, ada wakif, dan ada namanya nadir. Kalau kita ngacu ke fikih, nadir artinya bahwa siapa yang dipasrahi,
dalam bahasa situ. Ya, walaupun nadhir, lan nazar, nadhir, hanya itu yang dipasrai. Maka itulah yang kemudian secara hukum perdata atau dian itu di pengadilan, itulah yang berhak untuk memutuskan tanah itu sesuai dengan peruntukan yang wakaf. Kemakmurannya Pak Alfa juga itulah yang kemudian melakukan pengawasan dan pengangkatan dan pemberhentian pengurus, bukan masyarakat umum, karena di situ ada nadhir. Kalau masyarakat menginginkan harus persetujuan nadhir. Ini berdasarkan hukum kompilasi, ya, harus sepengetahuan nadhir. Nah, era tahun 2000 berapa itu aturan di Indonesia, nadhir tidak boleh perseorangan, minimal 3 orang atau lembaga nadhir. Kalau nadhir perseorangan boleh, tapi minimal 3 orang, tidak boleh kurang dari itu, karena mereka bisa berunding. Maka kalau sekarang makanya marak kemudian nadhir itu nadhir NU, hanya lembaga. Kenapa lembaga? Lembaga itu kan artinya bukan perseorangan, nanti lembaganya ganti uang nggak masalah, sebenarnya dia pejabat di situ, gitu loh. Nek perseorangan walaupun 3 orang, nek mati loro karek situ, susah untuk memutuskan. Akhirnya bisa individual. Ini masalah kemudian. Maka dianukan sekarang itu nadhir ya kalau bisa lembaga, gitu kan. Itu yang kemudian ada juga beda antara bangunan berbentuk masjid atau selain masjid atau musola, ya, masjid dan musola atau selain itu. Di dalam fikih yang otomatis dan harus wakaf itu adalah masjid, atau yang kalau di Indonesia musola di Indonesia rata-rata, walaupun masih ada di Lamongan musola pribadi ya depan rumah. Di Lamongan banyak, hampir di tiap rumah ada musola, dan itu bukan wakaf, itu musola pribadi loh ya, jangan salah. Di hampir tiap rumah itu ada musola, kadang-kadang jarak 2 rumah 3 rumah ada musola. Orang luar memang situ, tapi itu bukan wakaf, makanya itu musola. Nah, kalau fenomena di Sidoarjo rata-rata musola itu wakaf, gitu kan. Di Lamongan atau di daerah mana banyak depan rumah itu ada tempat gitu ibadah gitu, itu musola, bukan masjid, karena yang dimiliki pribadi. Ya gitu, rata-rata bisa panggung, walaupun rumahnya gak panggung, musola memang panggung biasanya, dibikin panggung gitu, kayak gazebo gitu. Itu. Maka ketika itu ada bangunan selain 2 hal itu, secara fikih nggak wakaf nggak masalah, walaupun dia mungkin muni akte wakaf. Karena fenomena sekarang bahasanya di unit-unit yang memberikan izin, unit pendidikan, unit apa yang memberikan izin harus wakaf, itu bahasa gini, artinya biar tanah itu tidak dialihfungsikan yang lain. Kalau ngomong Pak harus wakaf syaratnya untuk ngurus izin yayasan dan sebagainya, karena itu tujuannya apa? Ketika tanah itu murni wakaf, tidak seperti wakaf yang masjid tadi, biar tanah ini tidak sampai kemudian wis berunjunite berkembang dimiliki pribadi oleh ahli waris atau oleh orang lain, gitu loh. Makanya di situ nanti ketika itu pengurus bubar, ada namanya audit. Ini akan dialihkan oleh pemerintah kepada siapapun pemerintah yang menentukan. Ketika itu tidak terurus aset-aset tadi itu, aset yayasan, aset koperasi dan sebagainya, aset yang tidak bergerak itu negara lah yang menentukan kemudian ini dialihkan kepada siapa. Dan sekarang ini itu pasti ada lembaga resminya, kan ada lembaganya. Kayak kalau pendidikan ya ke Dignas atau ke Kemenak yang bagian pendidikan itu kan ada itu. Kalau koperasi itu juga aset masyarakat, tapi dinas koperasi nggak bisa kemudian iki koperasi petani sing jugoi langsung karepe dhewe, nggak bisa. Itu pun masuk kategori penjarahan gitu loh. Maka itu ada aturannya. Itu
Kenapa saya ngomong aturan-aturan? Kita pertegas lagi bahwa negara ini negara Islam. Segala aturan sudah screening juga dengan syariat. Segala aturan sudah screening dengan syariat. Bahkan yang terbaru ini kan katanya ngawur saiki ku gawe kisru ngene ae, son banter-banter kena pasal kan. Itu Islami banget itu. Pengajian kebanteran ganggu wong ya ora oleh syariat iku ya. Maka undang-undang sekarang mengiyakan. Di KUHP tahun 2 Januari 2020 berlaku itu bahwa pengeras yang terlalu kencang ganggu orang, kemudian orangnya merasa terganggu lapor, bisa ditindaklanjuti. Kurang cara pengajian, gak ngurus pengajian yang ganggu uang ya tetap harus tutup. Maka ada ukuran desibelnya berapa di situ kan aturannya. Maka dari situ kita lihat kan hanya undang-undang dan aturan kita sudah di screening, di compare dengan hukum syariat. Walaupun mungkin nggak sepenuhnya gitu kan, atau bahasanya diganti seperti itu. Maka saya ngomong tentang tadi itu wakaf, tentang yayasan dan sebagainya itu, yaitu tadi bahwa negara yang akan mengamankan di sana jika ada masalah, gitu loh. Bahkan ada bunyinya itu, jika seandainya kemudian pailit sehingga pengurusnya nggak bisa mengelola itu, maka negara yang akan mengaudit, ngambil alih aset-aset yang tidak bergerak tadi, didol sembarangan, KPK sebetulnya. Walaupun itu asetnya koperasi, asetnya KPK yang akan turun untuk itu, gitu. Mengalihkan ke pihak lain pun bisa dituntut, kecuali kemudian dinas wis gak apa-apa sama milik kono. Ketika itu sudah ngomong nggak apa-apa dari dinas, ya nggak masalah. Contoh, hari ini ketika koperasi saya itu ada traktor, ada macam-macam. Kita merasa wis kan aku tak kekno kelompok liya saenakku ngono. Andai kata dinas iku mang gak aware dengan kita, ya bisa dituntut sama ngalihno barang saenake dhewe ae, gak seizin, harus seizin sana. Karena itu memang haknya negara. Itu contoh tentang hak yang sifatnya umum tadi itu. Kalau masjid atau musola yang di Sorjo ini, masjid. Kalau kemarin saya diskusi dengan Fakih waktu itu, dia tanya-nanya, ini ku damel musola apa masjid Ustaz? Masjid, alhamdulillah. Napa yai? Nek masjid mesti wakaf. Beliau gitu, pakai kitab kuning, pakai kitab lama. Wajib harus wakaf gitu loh. Kalau musola saya masih, beliau pakai berdasar itu aja. Akhirnya habis los. Tapi sekali lagi kemudian nanti nadirnya siapa? Kami rencanakan tetap nadirnya NU, saudara lain. Nadirnya NU. Dan ini sudah saya ucapkan, hanya dokumen tertulisnya aja yang masih dalam proses. Gitu loh. Kalau kita kemudian rapat bentuk takmir sendiri, kalau kepada aturan tadi harusnya kita tetap ngamang-ngamang ke NU. Yang dalam hari ini yang berhak adalah, saya tanya kemarin itu, Suriah MWC yang berhak memberikan surat keputusan takmir iki. Segala aset musola atau masjid yang nadir NU yang berhak memberikan surat siapa atau penunjukan atau mungkin pengesahan lah ya, bisa pengesahan atau penunjukan itu adalah di aturan itu adalah di NU itu paling rendah adalah Suriah MWC, bukan Suriah Ranting. Itu ada aturannya gitu, aturannya gitu loh. Cuman hari ini kita emang sama sekali nggak jalan. Karena saya nggak jalan, bukan saya yang komen, saya nanya ke Suriah, gak tahu mas ono wong jaluk, gak tahu ini gak tangan gak ono. Iki masalah. Takmir mari rapat bentuk takmir baru ya wis gak ono sing kemudian minta penetapan ke sini atau padahal aku yo gak njaluk apa-apa, tak tangan-tangane dok gawe yo dhewe dok surate tak tangan-tangane. Ben sah secara aturan tadi itu. Karena ini NU, ndane sing dudu NU ngono lho. Aturan negara gampang dilanggar. Itu sebenarnya saya ketahui tentang sedikit beberapa tentang wakaf, karena kebetulan 3 kali saya ngurus wakaf dulu, wakafnya Milenium, kemarin juga wakafnya sekolahan saya sendiri, gitu loh. Tentang baru sedikit paham gitu loh tentang itu. Maka juga ada namanya lembaga badan wakaf.
badan wakaf. Maka di sini ada namanya badan wakaf, itu yang kemudian men-screening iki sampean wakaf nang diri sapa nadire iki sapa, iku badan wakaf yang neliti cocok enggak iki nang itu. Jangan sampai ini cuma permainan, karena sekarang banyak transaksi jual beli tanah supaya ngurangi pajak. Ngurangi pajak jual beli ini digawe etok-etoke wakaf. Ngono lho. Ya sekali lagi kita sendiri yang kemudian memang aslinya gak wakaf, memang sengaja memang dia enggak wakaf, tapi supaya gak metu pajak proses pengalian hak ini memang lo gak metu pajak gitu loh. Maka dialihkan kepada 2 orang tok wakaf bahasanya, padahal itu kasihnya di sini dibagi wong loro iku mang asline duduk wakaf, dan yang memberi juga ngomong gak wakaf gak surat wakaf ae. Ini ada kasusnya, memang ada. Ini bukan andai, itu bukan, memang terjadi gitu loh. Beberapa konangan gitu loh ya, beberapa kemudian konangan gitu ya. Mungkin tuh sedikit yang saya nambahi, dan saya yakin juga masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena banyak juga yang lupa tentang aturan-aturan tadi itu, karena 2 hal yang harus kita pertimbangkan, aturan negara tentang wakaf dan juga aturan fikih, itu harus kita compare jadi satu untuk duduk dan kita sepakat itu. Dan kalau masalah zakat ini sudah berkali-kali banyak ngaji, bahkan berbuat tulisan tentang fikih-fikih zakat dari kalangan NU sendiri. Saya pikir itu aja pakai pedoman. Idealnya kayak apa sih amil itu, karena di situ aja wis nggak serempet, karena hampir setiap tahun kita ada seminar, ada halakoh, bahkan tulisan-tulisan tentang zakat gitu loh. Repotnya kadang-kadang dari NU sendiri tidak membuat tulisan yang baku, akhirnya ya ikono ya iki ning gawe kabeh tulisannya dari situ, ternyata orang sembedo lagi sing ngelu ngarep. Akhirnya amile sing ngelu iki gawe patokan sing ndi iki. Amile wong papat sing situ gawe pedoman sing kono situ gawe ngene, akhirnya geger amile gak setengah zakat wis gawe geger to. Ya, Masya Allah. Maka ketika geger, carilah yang paling mudah, sebagaimana tadi di pendapatnya Hanafi, Maliki tentang perceraian, tentang iddah tadi juga banyak macam-macam. Bagaimana kita bersikap? Carilah yang paling mudah. Itu enaknya kita ada perbedaan itu. Carilah yang paling mudah, jangan yang paling ideal dulu. Kalau bisa ideal. Ketika nggak ketemu, maka ketika ada yang membolehkan, ya sudah jalan. Betul loh. Jangan gampang menjustifikasi atau menghakimi seseorang salah, dosa dan sebagainya. Demikian mawon, tetap istiqomah dan dengan lantaran kita istiqomah ngaji di sini, mugi-mugi anak turun kita dijadikan Allah anak-anak turun yang soleh dan solehah min ahlil ilmi, anak-anak yang senang ilmu, anak yang senang mengkaji dan mengaji ilmu, wabil khusus ilmu diniyah. Al-Fatihah.